Hai semuanya, Sore. selamat bertemu kembali di Ibadah Remaja dengan tema perspektif positif. Yang pertama-tama mungkin aku bakal bacain untuk pokok-pokok doa terlebih dahulu ya. Yang pertama, untuk kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemis Bethlehem. Yang kedua, rekan remaja yang sedang ujian sekolah. Yang ketiga, orang tua dan seluruh keluarga anggota remaja Gemis Bethlehem. Yang keempat, pekerjaan, kesehatan, dan jodoh kakak-kakak pengasuh remaja Gemis Bethlehem. Lalu yang kelima, rekan remaja dan kakak pengasuh yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Yang keenam, rekan-rekan remaja dan kakak pengasuh yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baru yang ketujuh, pandemi virus COVID-19 agar segera berakhir. Lalu yang kedelapan, pelayanan PK Remaja Gemis Bethlehem. Yang kesembilan, pelayanan gereja kita Gemis Bethlehem Jakarta. Lalu yang terakhir, bangsa dan negara Indonesia. Kita akan, ada juga untuk teman remaja yang akan membantu dalam pelayanan, yaitu Saudari Jessica Dumaili, dan untuk Kak Agustina yang akan membawa firman pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Dan bila mana saat ini kami akan memulai ibadah, ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu ya Tuhan, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sambut dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya.
kini dan selamanya. Amin. Ikutlah rajamu yang bangkit dan menang, bebanmu menjadi ringan, gelapmu pun terang. Pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi seperti burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Kita akan angkat satu pujian, kita harus membawa berita. Boleh sampai tepuk tangan semuanya? Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menetap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus yang nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, melambungkan hati orang, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas. Menetap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan memasuki pelayanan firman, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Diminta kesediaan Saudari Jessica membawa kita dalam doa firman. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih pada kita hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Dan pada saat sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati Kakak Agustina yang akan menyampaikan firman dan kami yang akan mendengarkannya ya Bapak. Kiranya firman yang akan diberitakan oleh Kak Agus boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk Kak Agustina, dipersilakan waktu dan tempatnya. Selamat sore adik-adikku semua. Baik, pembacaan Alkitab kita ya pada sore hari ini terambil dari Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Tetapi Kak Agus akan membaca, kita semua akan membaca ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Jadi membacanya dari mulai ayat 1 sampai 33. Dan pembacaan firman Tuhan ini Kak Agus minta kesediaan ya Kak Agus tunjuk ya. Ada tokohnya di dalam situ ya, yaitu Musa. Ya. Musa akan membaca bagian Musa. Narasinya Kak Agus ya. Nah, Musa akan diperankan oleh Kak Eo. Kak Eo siap ya Kak Eo? Siap. Ya, jadi kalau Musa berkata begini, kalau Kak Agus bilang Musa berkata, Kak Eo siap menjawab atau Kak Eo yang membaca ya. Lembaga Alkitab memberi judul ke-12 pengintai ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhannya siapa, Tan? Kak Agus, narasinya nanti semuanya Kak Agus, tinggal kayak Musa ya nanti. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Ishak, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benjamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikhael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wopsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menemani Hosea bin Nun dan itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka. Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak?
tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eksol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengadarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintai negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya kepada segenap umat itu dan memperhatikan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Lalu juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri itu yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Anak-anakku semua, firman Tuhan pada saat ini mengambil tema perspektif, ya, perspektif positif, ya. Kalau mau dikatakan apa itu perspektif, cara pandang, ya, pandangan kita tentang sesuatu hal. Sekarang Kak Agus mau kasih satu dulu. Kalau Kak Agus tampilkan ini. Coba lihat kameranya semua. Kak Agus tampilkan ini. Apa nih? Jessica Arman. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan? Kalender. Oke, Kelihatan. kalender. Berliani, kelihatan? Kelihatan. Rahel, Rumanggit, kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Sekarang, kalau dari sebuah kalender yang Kak Agus pegang ini, apa yang menjadi pemikiran Anda semua? Kak Agus mau tanya satu orang satu, Kak, ya. Apa sih kalau Kak Agus lihat pegang kalender ini, yang ada di otak Kak adik-adik semua ini apa? Opo, kalender Pok. Mungkin pengingat gitu, Kak. Ngingetin, iya ngingetin misalnya tanggal ini ada apa atau ulang tahun apa. Gitulah Kak.
Ya, berarti pandangan Opo kalau lihat kalender salah satunya adalah pengingat. Ini tanggal berapa? Ini hari apa? Begitu ya, Pok? Niko, kalau lihat kalender apa yang terlintas di pemikiran Niko? Tanggal merah. Tanggal merah. Yang jawab siapa ya? Tadi kan saya jawab tanya Niko. Niko nggak ngomong kok. Kok? Ya, jadi tadi Niko yang ngomong ya? Tanggal merah. Iya, Kak. Oh, ya. Maaf ya, tadi nggak kelihatan tanggal merah gitu. Vindi, apa Vin? Apa Vin? Yang terlintas di pemikiran Vindi kalau lihat kalender apa Vin? Untuk mengingat hari-hari penting. Untuk mengingat hari-hari penting. Alin, sayang. Coba Lin. Alin kalau lihat kalender apa? Cari hari libur. Cari hari libur. Oke. Esther. Kalau lihat tanggalan tuh lihatnya apa? Seneng nggak? Pembagian apa? Kalau hari libur, pembagian waktu dari bulan, hari sama tahun, Kak. Oh, Moren. Kalau lihat kalender yang terlintas di pemikiran Moren apa? Tanggal, hari, sama angka. Tanggal, hari. Ruth Putri, kalau lihat kalender apa yang terlintas? Melihat tanggal lahir. Lihat tanggal lahir, masih ada apa enggak tanggal lahirnya ya? Gitu. Lihat tanggal lahir. Ica, Kak Ica deh. Kak Ica nih. Kalau lihat kalender, Kak Ica apa nih yang terlihat? Kak Ica. Yang ada di otak Kak Ica. Kapan lahiran gitu ya Kak Ica? Itu, nyari hari gajian. Hari gajian. Ezra, apa Ezra? Tanggal, hari, bulan, tahun. Tanggal, hari, bulan, tahun. Kan ada juga di kalender yang itu. Ya, sama Kak, pengingat gitu. Pengingat. Siapa yang belum nih? Rahel. Donggala. Apa Rahel kalau Kak Agus pegang kalender? Sama sih, Kak, pengingat hari, tanggal. Kak Eo, kira-kira kalau Kak Agus perhatikan pegang kalender, Kak Agus tunjukin apa Kak Eo? Untuk ya itu balik lagi pengingat sih, pengingat. Sebagai pengingat untuk kita mempersiapkan program-program pastinya gitu, kapan administrasi dikumpul, penilaian dan sebagainya, begitu sih. Nadine, kira-kira kalau lihat kalender yang terlintas di benak Nadine apa? Oke, hari-hari penting sih Kak, misalnya kayak hari Pancasila gitu-gitu, terus hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan, independence ya. Deh. Jessica Dumaili. Nyari hari libur sih, Kak. Benar. Semua orang ya punya pandangan tentang, kalau kita nggak lihat, pokoknya tiba-tiba ada orang pegang kalender, Kak Agus nih menampilkan kalender, semua orang akan punya perspektif yang berbeda-beda tentang kalender. Ada yang hari ulang tahunku kapan ya? Jatuh pada hari apa ya? Karena setiap tahun berbeda. Bisa itu ya. Kalau Kak Ica tadi, kapan gajian ya? Berapa hari lagi gajian ya? Kak Eo, waduh, karena dari guru dia bilang, kapan ngumpulin tugas-tugas, laporan, segala macam ya. Kalau Opo tadi apa, Pak? Mengingat waktu ya? Iya Kak, mengingat, kayak ngingetin gitulah. Iya, ada juga orang yang berpikiran ada hari libur berapa ya di bulan ini, di bulan Maret. Oh, ada tanggal merah berapa ya? Wah, kalau Kak Agus sih nunggu gajian juga kayak Kak Ica ya.
Jujur aja, gajiannya kapan ya, berapa hari lagi ya, gitu ya. Nah, anak-anakku semua, perspektif itu pandangan, tergantung dari kita, ya. Melihat sebuah fokus, melihat sesuatu. Nah, kalau hatinya lagi senang, maka biasanya pandangan kita bagus juga. Wah, Kak Agus pegang kalender, lagi senang. Kapan ya kalender? Wah, 3 hari lagi gajian. Kak Agus bilang begitu kalau lagi senang. Tapi kalau lagi sedih, aduh, segala tugas sudah menumpuk, belum dikerjain, tinggal 2 hari lagi. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Perspektif atau pandangan itu bisa bagus, bisa jelek, ya. Bisa buruk, bisa baik. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi itu tergantung juga dari pola pikir. Ya, pola pikir kita, ya. Anak-anakku semua, adik-adik yang Kak Agus sayangi, lihat di sini, ya. Bagaimana Musa mengirim pengintai sebelum ia memasuki tanah perjanjian. Tujuannya, ya, adalah untuk melihat. Tapi harus diingat, ada janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa itu. Ini tanah perjanjian. Ini tanah yang akan kuberikan kepadamu. Susah payah kamu saya bawa di padang gurun, ya. Untuk sampai ke sebuah janji, untuk sampai ke sebuah tanah perjanjian. Ya. Nah, ini ya adik-adik. Kenapa permasalahannya? Kenapa bangsa Israel tetap meragukan ya keberadaan Tuhan? Itu yang disayangkan. Dan ini mengundang perspektif yang jauh sama sekali dari perspektif yang positif. Ya. Tuhan kembali menguji keberadaan bangsa Israel di sini. Kenapa? Lihat, kamu akan saya suruh, Musa disuruh mengintai tanah perjanjian sebelum Musa masuk, ya. Tapi apa hasilnya? 2 pandangan yang berbeda, yang bertolak belakang, alhasil didapatkan oleh kelompok pengintai, ya. Apa? Yang pertama, waduh, nggak bakal sanggup deh masuk ke sana, orangnya tinggi-tinggi. Waduh, nggak bisa deh, kayaknya susah banget, ya. Tetapi ada yang berpikir, kita wajib masuk terus, nggak usah pantang mundur. Nah, ini yang dilihat, ya. 2 pandangan yang berbeda. Padahal kita tahu perjanjian Allah dengan bangsa itu. Ini tanah perjanjian akan kuberikan kepadamu. Kenapa masih sanksi? Ya, mau orangnya besar, mau seperti apa bentuknya, nggak usah takut sebenarnya. Ini kembali Allah menguji keimanan bangsa itu, ya. Apapun sebenarnya sudah dibimbing semasa di padang gurun, ya. Apa yang tidak diberikan Allah? Kenapa tinggal masuk mau final, ya? Masih ragu. Anak-anakku semua dua pandangan yang berbeda yang didapat bangsa Israel oleh pengintai membuktikan bahwa keimanan bangsa Israel masih jauh. Padahal bangsa Israel sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Allah dalam hidup mereka sehari-hari ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Ya. Kenapa ragu? Nggak usah mikir, ya. Tinggal jalan, ikut aturan. Iya. Ketika bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko itu jelas-jelas, ya, penyertaan Allah kelihatan. Cuman kelilingin aja, runtuh semua tembok. Ya, kenapa sih, ya? Di sini kelihatan, ya, perspektif, pandangan. Walaupun apapun yang terjadi, nggak usah takut kalau Allah sudah memberikan janjinya kepada kita. Ya, bangsa ini terlalu kecil, ya, imannya, pakai takut segala gitu loh.
Sudah ada perjanjian. Kalau janji kan jelas suatu saat pasti akan diberikan. Ya. Tinggal waktunya Tuhan dan di depan mata. Ya, anak-anakku semua, perspektif, cara pandang yang positif terhadap apa yang kita imani itu membawa hal yang baik. Sekarang, ya anak-anakku semua, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik selama kurun waktu umur usia kalian. Rahel, berapa tahun? Berapa tahun, Rahel? Rahel siapa, Kak? Rahel Donggala. 18 tahun. Luis, berapa tahun? Apa, Kak? Berapa tahun usianya? 15. Ein ganteng, berapa tahun usianya? 14, nanti Agustus 15. Ya. Sekarang kurun waktu usia kalian apa sih yang tidak ya, yang kalian rasakan bahwa kalian itu selalu hidup di dalam Tuhan? Apa yang tidak pernah Tuhan berikan untuk kalian? Ada doa yang belum sampai saat ini belum terjawab, itu karena Kak Agus percaya waktu Tuhan pasti berbeda dengan waktu kalian. Ya. Harus diimani bahwa sebelum kalian menerima jawaban doa, kalian sudah menerimanya. Itu iman, ya. Nah, coba sekarang Kak Agus mau lihat. Sekarang yang pakai HP, ya. Tengok ke jendela, jalan. HP-nya dipegang, jalan ke jendela sekarang. Yang pakai HP jalan ke jendela. Yang pakai laptop, lihat ke jendela dulu, baru balik lagi ke laptopnya. Nggak apa-apa. Kayak ketawa-ketawa aja. Udah sampai di jendela? Jessica? Udah kelihatan jendelanya, Jessica? Jessica Dumaili? Nggak boleh malas. Alin udah sampai lihat di keluar jendela, Lin. Sekarang saya tanya, apa yang kalian rasakan ketika adik-adik melihat keluar jendela? Alin, apa yang Alin rasakan? Apa yang Alin lihat di luar jendela Alin? Yang dilihat tanaman mama. Apa? Tanaman mama. Apa, Lin? Ketawa. Tanaman mama. Tanaman mama katanya, Tan. Oh, ya. Moren. Apa, Ren? Moren? Lihat jemuran biasa aja sih. Lihat jemuran biasa aja sih. Wah. Coba sekarang Esther. Mesin cuci, Kak. Mesin cuci. Agnes Nadine. Luar jendela. Wah. Motor, Kak, motor. Motor. Adrian. Ke jendela lihat apa, Adrian, di luar? Penuh sama cucian. Mesin cuci. Ada cucian. Coba. Rahel Rumanggit. Cucian, Kak. Cucian. Cucian karena hari hujan. Ya, rata-rata. Cucian jadi ada di depan rumah masing-masing. Ada nggak cuman selain cucian? Gera. Selain cucian, lintasan gambaran cucian yang ada di otak kalian. Langitnya mendung. Aduh, kalau udah lihat langitnya mendung, jelas. Apa yang harus kalian lakukan? Andrea, jangan ketawa-ketawa. Apa yang kalian lakukan ketika lihat langit mendung? Angkat jemuran. Angkat jemuran. Sayangku,
semua, kalau hari ini kalian melihat langit mendung dan pemikiran Anda adalah angkat jemuran, sangat-sangat sayang sekali. Ayah mereka ya. Aduh, langit mendung berarti sebentar lagi hujan. Kalau hujan berarti alamnya basah. Kalau alam basah berarti tanda bahwa Allah memelihara bumi ini terus-menerus. Di waktu panas ada pemeliharaan Allah. Di waktu hujan, di situ juga bukti pemeliharaan Allah. Di waktu dingin dan hujan, jangan cuman tarik selimutnya, ya, tapi bersyukurlah akan hal yang Anda rasakan. Kalau hari ini saya merasakan dingin, besok saya merasakan panas. Semuanya diberikan Allah untuk kesehatan kita. Kenapa tidak berpikir yang positif akan sesuatu hal yang terjadi? Dalam kondisi apapun, selalu bersyukur. Memandang sesuatu yang terjadi, itu sebagai hal yang positif. Perspektif positif. Cara pandang yang positif, melihat segala sesuatu. Jadi cuman apa yang tampil di depan mata saja kalian bisa melihat, tetapi kedalaman makna dari apa yang terjadi itu yang harusnya Anda lihat. Itu ya. Ya. Di sini orang akan melihat perspektif positif dari sesuatu yang walaupun tidak enak, walaupun tidak kalian inginkan, tetapi terjadi dalam hidup kalian. Maka lihat apa segi positifnya. Kenapa saya sampai pada tindakan ini? Kenapa saya sampai diizinkan Allah untuk sampai pada hal ini? Selalu terus bertanya pada batin. Oh, berarti ada hal yang positif yang akan tampil dalam hidup Anda. Sesuatu yang buruk belum tentu itu terjadi buruk juga dalam hidup kita. Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita karena di balik itu ada hal positif yang memang Allah sediakan untuk kita. Anak-anakku semua, cara pandang yang positif, pandangan yang positif, melihat sesuatu hal yang positif, ya, yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dua kelompok pengintai, satu positif, satu negatif. Satu melihat hal yang cuman kelihatan di mata. Tetapi satu hal lagi melihat penyertaan Allah, optimis bahwa penyertaan Allah ada dalam kehidupan bangsa Israel. Itu yang diinginkan Allah. Ya. Kenapa harus takut? Ya. Ini yang diinginkan firman Tuhan pada saat ini, ya, memandang sesuatu hal bukan dari apa yang tampak, tapi apa juga yang tidak tampak. Perspektif positif selalu ada. Hidup itu baik, buruk, putih, hitam, pilihan tergantung kita. Ya, mau memandang sebagai apa kita ketika kita tampil menjadi pribadi kita sendiri. Ya. Belajar hari ini melihat segala sesuatu bukan hanya pada apa yang terlihat, tapi apa yang dibalik itu semua yang tidak terlihat. Itu namanya perspektif positif yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kalian di masa remaja. Kalau hari ini ayah, ibu kayaknya marah-marah aja, tapi kalian tidak mau melihat kenapa dia marah, apa yang terjadi, ya, mengapa dia marah? Oh, pasti ada segala sesuatu yang tidak berkenan. Ini harusnya selalu ditanyakan dalam hidup pribadi sendiri, ya. Jadi di sini tampilannya menjadi manusia. Oh, Niko sudah ngantuk berat. Oke, Niko, ya, maknanya ada dalam kehidupan kalian. Silakan kalian selalu bertanya pada batin kalian sendiri, apa yang diinginkan Tuhan pada hidup
kita sebagai remaja pada saat ini. Kenapa Tuhan izinkan? Dan kenapa Tuhan selalu memberi hal yang seperti ini? Pasti ada jawabannya. Jangan tanya kenapa-kenapa, tapi balik lagi bertanya kepada pribadi kita. Oh, berarti ini yang diinginkan. Oh, berarti ini yang diinginkan. Anak-anakku semua, adik-adikku, hari ini kita belajar ya, selalu dari kehidupan yang ada di sekeliling kita. Saya tanya, Agus, kalau kalian pelajaran apa yang paling sulit di sekolah kalian? Kalau tanya matematika paling sulit enggak? Niko, matematika sulit enggak kok? Sulit, Kak. Sulit. Senang nggak belajar matematika? Enggak terlalu. Tidak terlalu. Yang paling kau nggak suka dalam kehidupan, dalam pembelajaran di sekolah, pelajaran apa? Matematika sih, Kak. Matematika. Kalau Mauren, pembelajaran apa yang paling nggak disukai, Mauren? Matematika sama fisika. Matematika sama fisika. Alin? Fisika. Fisika. Adrian? Ekonomi. Ekonomi. Ivana? Fisika. Fisika. Luis? Pelajaran apa, Luis? Kimia, Kak. Kimia. Rahel Donggala? Fisika, Kak. Fisika. Kenapa kalian tidak suka? Rata-rata karena berhitung? Ngangguk semua. Ya. Jessica Kak. Dumaili nggak senang pelajaran apa? Matematika suka nggak? Matematika suka nggak? Jessica Dumaili? Suka kok. Ah, suka. 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 Bagus. Rahel Rumanggit? Suka nggak suka, Kak? Suka nggak suka? Dua dong. Suka nggak suka? Anak-anakku semua. Rata-rata kalau soal hitung-hitungan paling nggak suka. Ya. Apa rumus? Udah apa rumus? Tapi nggak tahu cara jalannya. Ketika sudah pembagian bingung jalannya. Padahal apa sih yang nggak di sekeliling kita? Nggak dihitung? Ya kan? Minta uang jajan aja kalian tiap hari dihitung nggak? Minta uang jajan, dikasih uang jajan kalian tiap hari berhitung nggak? Berhitung, Ma. Minta uang jajan, di situ ambil. Ma, kok cuma segini? Belum untuk yang ini, belum untuk fotokopi, belum untuk beli ini, belum itu. Padahal semua ya dihitung. Matematika juga. Padahal semua itu berguna, ya. Apalagi kalau guru matematikanya galak. Sekarang guru matematika nggak boleh galak-galak, anak-anakku harus baik, ya kan? Harus penampilannya bagus, baik, nggak kumisan, ya. Lihat Kak Eo, kalau ngajar matematika mah pasti menyenangkan, gitu ya. Nah, anak-anakku semua, Tuhan memberikan segala sesuatu. Dan Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak juga terjadi dalam hidup adik-adik. Lihat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, menggunakan kacamata yang positif, maka hasilnya juga positif. Kalau kalian menggunakan kacamata yang negatif, maka hasilnya kalian tidak akan dapatkan. Amin. MC, habis ini kita. Oke, terima kasih Kak Agus atas firman-Nya pada sore hari ini.
Sebelum kita memasuki dalam pelayanan persembahan, kita menyanyi terlebih dahulu yaitu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Teman-teman semua, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan teman-teman dapat ditransfer, tunggu sebentar. Seperti berbunyi dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk persembahan teman-teman dapat ditransfer melalui orang tua di rumah dan dikirimkan ke Bandara Jemaat. Norek Bank BCA 075-116-3605 atas nama Agnes Alvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA Bendahara Jemaat dengan nomor WhatsApp 0821-2380-2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer, atau bisa melalui pengurus remaja dengan menginformasikan langsung ke Kakak Ica, Bendahara Kakak Remaja.
Mari kita memberikan persembahan, sambil persembahan dipersiapkan, kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Kita memasuki doa syafaat dan persembahan, diminta kesediaan Kak Agustina membawa kita dalam doa. Baik anak-anakku semua, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ungkapan syukur selalu ternaik hadirat Engkau ya Allah, Allah yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh perkenankan hadir dalam kehidupan kami. Dalam masa muda kami, Kau hadirkan hal-hal yang baru, yang membuat kami terngangah, tidak mengerti arah kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan akan selalu memegang hidup kami. Tuhan yang membuat skenario dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang akan membuat hasilnya baik untuk hidup kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kembali lagi kami diingatkan, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Maka kami yakin bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami dan hasilnya juga akan baik. Tuhan, tanamkan itu dalam loh hati kami. Rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Berikan kami kacamata yang baik, selalu melihat hal yang positif bagi kehidupan kami, kehidupan orang di sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemis Bethlehem. Kau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kesehatan mereka Engkau pelihara, juga pendidikan mereka. Selalu Kau tuntun dalam hal mereka selalu bertekun untuk menjalani pendidikan mereka. Untuk rekan remaja yang sedang ujian sekolah ya Tuhan, biarlah Kau membimbing mereka, memberi selalu semangat dalam hidup mereka. Apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lakukan hari ini itu semata-mata bagi perjuangan ke depannya kehidupan mereka ya Tuhan. Orang tua dan seluruh keluarga anggota Gemis, remaja Gemis Bethlehem, biarlah mereka menjadi orang tua yang selalu mengerti, memberi kebijakan kepada anak-anak mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka baik secara lahir maupun batin. Mereka mengenal ya Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kuasa Roh Kudus menyentuh hati mereka. Jangan biarkan remaja Gemis Bethlehem jauh dari orang tuanya. Walaupun mereka hadir di sekitar mereka, kami, tapi biarlah orang tua menjadi andalan mereka. Untuk tempat mengadu, memberi kepercayaan kepada orang tua akan hal-hal yang menjadi jalan keluar permasalahan kehidupan mereka ya Tuhan.
untuk pekerjaan dan kesehatan dan jodoh kakak pengasuh remaja Gemis Bethlehem. Engkau juga menaruh perhatian, menjawab doa-doa mereka yang sudah menjadi rutinitas. Jangan biarkan mereka jenuh dan doa mereka untuk sampai kepadamu. Biarlah mereka mendapat pendamping yang terbaik yang Tuhan berikan kepada hidup mereka. Dan juga untuk remaja dan kakak pengasuh yang sedang dalam kondisi sakit, Engkau melihat keberadaan mereka satu persatu ya Bapak. Jamahan kuasa Roh Kudus-Mu ada. Dan kami percaya Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu mereka akan kembali dipulihkan. Dan untuk remaja dan kakak pengasuh yang berulang tahun, kembali kami naikkan ungkapan syukur. 1 tahun pertambahan usia, biarlah 1 tahun juga kembali kami menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan untuk pandemi virus Corona 19 agar segera berakhir, biarlah Tuhan Engkau dapat memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama bangsa ini. Biarlah semakin hari semakin baik. Untuk pelayanan PLK remaja dan pelayanan di gereja kami Gemis Bethlehem, Engkau menaruh perhatian kepada kami ya Tuhan. Apa yang menjadi program-program PLK remaja, biarlah ke depannya Tuhan menuntun, mengarahkan langkah juang mereka. Semua dihadapkan pada pelayanan kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bagi bangsa kami yang sedang berkelut dengan kondisi ekonomi akibat pandemi, biar Engkau mau memulihkan bangsa ini, memberi kebijakan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil langkah-langkah yang baik bagi kehidupan bangsa kami. Dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Dan kami yakini sebelum kami membawa doa ini, kami yakin Tuhan sudah menjawab doa dan permohonan kami. Dalam nama Engkau saja ya Tuhan Yesus, biarlah sempurnakan doa kami dalam doa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Agus untuk doanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita angkat pujian, Ku berjalan dengan juru selamatku.
Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Dan ketahui. Kita akan memasuki berkat. Diminta kasih dan Kak Agustina bawa ke dalam berkat. Baiklah anak-anakku, kita fokus pada Tuhan kita menerima berkatnya. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih untuk sore ini adik-adik semuanya, kakak pengasuh. Terkhusus untuk yang terkasih, Kakak Agus, Tante Agus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Tante Agus dalam kehidupan setiap hari, pekerjaannya sebagai guru, dan juga sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai seorang pelayan di gereja kita tercinta Gereja Bethlehem. Tuhan memberkati Tante Agus dalam segala hal. Terima kasih Tante Agus. Terima kasih juga untuk Ivana ya, Ivana Mauren Karel Sanadi, terima kasih ya. Karen Sumelung, terima kasih Ivana udah jadi liturgos, thank you, keren. Buat Jessica juga, terima kasih yang udah membantu doa firman. Ada Uto ternyata, ada Uto, sorry ya Dek, udah mau mulai Kak Iki akhirnya minta tolong Jessica. Itu juga aturan Jessica Harman, jadinya Jessica Dumaili lagi. Yang Kak Iki undang ke breakout room. Oke. Iya Kak, nggak apa-apa. Ya, Uto, thank you ya. Nah, buat adik-adik sebelumnya Kak Iki mau kasih pengumuman dulu ya. Sebelum pengumuman, coba reaksinya dong. Bagaimana perasaannya? Coba buka mic-nya.